إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat Jumat di Masjid Kampus yang besar ini. Tentunya dari semua keberkahan atau nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, minggu lalu khatib di sini menyampaikan tentang faedah bagaimana kita dengan bergembira untuk bisa menghadapi sebentar lagi bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah. Bagi siapa? Adalah bagi kita yang panggilannya adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah bulan Ramadan di tahun 2024 ini menurut beberapa perhitungan, ada yang menggunakan hisab, mungkin ada yang menggunakan ru'yah, estimasinya kalau enggak di tanggal 11 atau di tanggal 12. Kita tentunya tidak perlu memperdebatkan akan di tanggal 11 atau di tanggal 12, masing-masing dikembalikan kepada keyakinan kita. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat tentang puasa ini sebagai panggilan, sebagaimana kita semua saya yakin sangat hafal dengan surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya adalah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik dari ayat ini adalah ada dua kata disusun secara berurutan. Yang pertama adalah panggilan yang tadi khatib sebutkan adalah Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan ini adalah dikhususkan bagi mereka-mereka yang merasa, yang mengukur dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tidak menggunakan kata orang-orang yang beragama Islam, muslimun bukan, tetapi adalah mukminun. Kemudian dilanjutkan dengan perintah Allah di surat ini, di ayat ini adalah
diwajibkan atas kamu orang-orang yang beriman, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini adalah perintahnya. Kemudian tujuan dari apa kita melakukan puasa disebutkan di akhirnya, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Itu berarti kalau kita boleh mengartikan secara urutan tadi, kita harus memasuki bulan Ramadan besok yang menurut kita atau yang kita merasa beriman diwajibkan di dalamnya untuk melakukan ibadah puasa. Salah satu tujuannya adalah bagaimana kita nantinya akan menjadi insan yang bertakwa. Menarik, dua hal ini ternyata iman dan takwa disandingkan satu dengan yang lainnya berurutan. Khatib coba mencari juga di beberapa dalil yang ada di dalam surat, yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat, kalau kita bicara tentang mukminun, maka di kepala kita mungkin sangat familiar dengan namanya surat Al-Mu'minun. Maka dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang siapa sih mereka-mereka orang yang disebut sebagai orang mukmin itu tadi. Di ayat yang pertama Allah menyampaikan bahwa qad aflahamal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapakah orang-orang yang mukmin? Di ayat kedua disebutkan atau didefinisikan atau dijelaskan menggunakan kata alladzi, itu berarti adalah yang, melanjutkan kalimat yang tadi. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Mungkin kita menjadi pertanyaan nih, khusyuk seperti apa? Masing-masing punya tingkatannya. Kita catat ini berarti adalah definisi ataupun ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ketiga disebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang beriman itu menjalankan sholat khusyuk, meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di ayat yang kelima, orang-orang yang menunaikan zakat. Kita tahu zakat adalah kewajiban. Besok kita di bulan Ramadan ada satu zakat yang jatuh yang harus kita laksanakan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, yang itu tidak harus di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Sholat khusyuk, menjaga perbuatan dari yang tidak berguna, melaksanakan atau menunaikan zakat. Yang keempat adalah menjaga kemaluannya. Disebutkan apa maksudnya menjaga kemaluannya? Dilanjutkan di ayat yang ketujuh. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Kalau kemudian menggunakan tadi, menjaga tadi, tetapi tidak kepada yang dikecualikan ini tadi, maka itu masih bukanlah merupakan perbuatan yang tercela. Dijelaskan kembali di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8, maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat itu tadi, ya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berarti dikeluarkan dari kategori ini tadi, yang beriman tadi. 4. Kemudian yang kelima di dalam surat Al-Mu'minun ini disebutkan di ayat yang ke-9, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Jadi kalau 5 ini yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ada pada diri kita, maka kita jatuh kewajiban besok di bulan Ramadan. Kalau belum, segera perbaiki. Kemudian dipertegas lagi, kalau di pertama tadi disebutkan adalah orang yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya, kemudian ditegaskan lagi kalau di dalam penulisan itu biasanya akademik namanya alinea yang mempertegas di akhir alinea. Mereka serta orang-orang yang memelihara salat mereka, khusyuk dan kemudian memelihara.
tidak boleh ada yang bolong. Kemudian salatnya mungkin ditambah dengan sunnah dan lain sebagainya. Itulah disebutkan di selanjutnya adalah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ini sudah disampaikan di khutbah yang sebelumnya. Jadi mari kita cek panggilan tadi sudah benar-benar kepada diri kita, atau sebenarnya kita belum sempurna untuk menerima panggilan tersebut. Untuk bisa tadi la'allakum tattaqun di akhir. Di surat yang lain ada 3 ayat, yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, disebutkan juga 5 ciri orang beriman. Masih dalam Al-Qur'an. Surat Al-Anfal disebutkan di situ adalah sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang yang beriman pada saat disebut asma Allah itu bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Ada 2 hal yang besar yang mungkin kalau khotib boleh menganalogikan. Yang ada di sini sebagian besar tentunya sudah dewasa, ada bahkan sudah yang melebihi dewasa ya. Kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Pada saat kita bicara tentang jatuh cinta, maka kita menyebut pasangan kita, menyebut nama pasangan kita, itu adalah sesuatu yang berarti banget. Sehingga, jadi mungkin ada yang mengatakan sayang, cintaku dan lain sebagainya. Sehingga ada suatu saat, saya yakin kalau semuanya pernah mengalami jatuh cinta, itu akan merasakan ini. Sehingga pada suatu saat, kita termenung, mungkin ada di termenung sedang di majelis semacam ini, tapi tentunya bukan majelis Jumat. Kemudian ada panggilan. Panggilan itu ditujukan kepada orang yang kita sayangi. Saya sangat yakin sekali, kalau benar-benar kita sayang kepada dia, maka kita kaget, akan beranjak. Dia ada di sini ya gitu. Dia ada di sini ya gitu. Saya yakin itu pasti terjadi. Tapi kalau sampai itu tidak terjadi, berarti pertanyaannya sampai di mana kita kecintaan kepada dia? Itu adalah kepada sesama makhluk. Di ayat ini disebutkan, yang disebutkan namanya itu adalah zat yang menciptakan kita, zat yang membuat kita hidup sampai sekarang ini, zat yang wajib kita sembah. Dan satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Maka disebutkan di sini di ayat di surat Al-Anfal 2 sampai 4 tadi itu, yang adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila akan dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi bergetar, kemudian bertambah iman, kemudian dilanjutkan ini penegasan lagi apa yang di surat Al-Mu'minun tadi. Orang yang mendirikan sholat, masih di sholat At-Tolak 2 sampai 4. Dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di surat Al-Mu'minun tadi tidak ada ya, disebutkan tentang rezeki. Tambah 5, berarti ada tambahan bergetar, kemudian bertambah imannya dan menafkahkan rizki, sebagian rizki yang diberikan Allah kepada dia. Dalam beberapa hadis, Imam Al-Ghazali di bukunya Ihya Ulumuddin juga menyebutkan beberapa ciri terkait dengan orang-orang yang beriman. Minimal di sini ada 10. Yang pertama adalah orang yang beriman, yaitu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau disakiti, maka dia tidak boleh mensakiti saudaranya. Ini kalau dalam ilmu psikologi mungkin yang disebut sebagai empati. Kita bisa merasakan feeling saudaranya seakan-akan kita berada pada sisi dia.
Yang kedua adalah sikap kepada tamu, yaitu siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Ada tamu kita harus muliakan. Tidak kita hardik, kita tidak muliakan, tak suruh pulang dan lain sebagainya, berarti tanda bahwa kita belum punya iman yang utuh. Bagaimana terhadap sikap terhadap tetangga? Hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tamu berarti yang datang, tetangga nggak usah datang, ada di sebelah rumah kita. Kemarin juga disebutkan di khotib sebelumnya, ada 3 jenis tetangga yang punya hak. Karena dia saudara kita, karena seiman, karena dia tetangga di sebelah kita. Yang keempat adalah ia berkata yang baik dan diam, atau diam. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diamlah. Maka itu adalah salah satu ciri kita punya iman di dada kita. Yang kelima, tanda kesempurnaan iman, mereka yang paling baik akhlaknya. Kalau kita bicara akhlak, ya semua perbuatan, semua perkataan yang kita lakukan. Yang keenam, orang yang beriman adalah mereka yang berpembawaan tenang, tidak suka gerusa-gerusu. Mungkin artinya begitu ya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya adalah kalau kalian melihat orang beriman yang lebih memilih diam, proporsional diamnya pada saat diminta pendapat dan itu adalah hal kebajikan, tentunya dia tidak boleh diam. Dia harus menyampaikan sesuatu yang baik. Dan berpembawaan tenang. Maka dekatilah ia karena ia telah dianugerahkan kebijaksanaan. Yang ketujuh, siapa saja yang perbuatannya baik, membuat dirinya senang dan perbuatan jahatnya membuat dirinya sedih dan sakit, maka dialah orang yang beriman. Ini hadis riwayat Ahmad atau Brani dan Al-Hakim. Yang kedelapan, dilihat dari cara memandang sahabat. Seorang mukmin tidak halal menunjuk isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Menunjuk isyarat mungkin dengan, kalau anak-anak muda kita, jenis-jenis jari yang dilarang mungkin. Maka itu dilarang bagi kita kalau merasa kita adalah orang yang beriman. Kemudian yang 9 adalah tidak ada rasa takut. Seorang mukmin tidak halal membuat takut saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi dia membuat takut muslim lainnya. Kedatangan dia kalau sampai kemudian orang itu merasa enggan karena takut gitu, maka dia dipertanyakan tentang keimanan dalam dadanya. Dan yang 10, yaitu tidak membuka rahasia. 2 orang dapat duduk berkumpul dengan menanggung amanah dari Allah. Salah seorang di antara keduanya tidak halal untuk menyebarkan rahasia saudaranya yang ia tidak sukai. Dalam konteks Islam kita sering mendengar istilah ghibah. Ghibah adalah menyampaikan sesuatu yang benar tentang saudara kita, tetapi sesuatu tersebut kalau didengar itu saudara kita tidak suka. Meskipun itu benar, biasanya adalah hal-hal yang negatif. Maka barang siapa bisa menjaga untuk tidak membuka rahasia, apalagi yang negatif dari saudaranya, maka mereka masih bagian yang ciri-ciri orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sedikit kembali tentang surat Al-Baqarah 183 tentang puasa, diawali dengan beriman, kemudian la'allakum tattaqun, harapannya adalah menjadi orang pribadi yang bertakwa. Kemudian apa kalau begitu takwa? Kita mungkin mulai dengan pembukaan pertama di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 4. Saya yakin banyak sekali yang hafal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga dengan menggunakan kata yang sama dengan seperti yang di Al-Mu'minun tadi, yaitu alladzi, itu berarti menjelaskan kata yang sebelumnya. Alladzina
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini kalau kita melihat dari terjemahan dari ayat ini, itu berarti semua yang tadi kita sudah sebutkan di Al-Mu'minun juga ada, di surat At-Tolak juga ada di sini. Tambahan satu adalah beriman kepada yang gaib. Tapi menyebutkan beriman berarti orang yang bertakwa tadi syaratnya adalah iman dulu, baru dia akan dapat takwa nih. Kemudian dilanjutkan lagi di surat di ayat yang keempat, yaitu dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Tambah lagi satu iman lagi nih. Jadi iman lagi, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang menarik Bapak dan Ibu tentang definisi dari takwa di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 tadi agak sedikit restatement ditambah beberapa hal yang ada di dalam surat Al-Mu'minun dan juga At-Tolak. Di dalam surat lain yang sering sekali kita juga dengar tentang hadiah atau ganjaran pahala nantinya bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa dan kemudian masuk makom atau derajat takwa tadi, sering dibaca pada saat acara halal bihalal atau syawalan. Biasanya dibaca adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Sesuatu kekhasan tentang siapa mereka yang bertakwa. Yang artinya, saya sebut artinya saja langsung. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang belakangnya adalah uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya surat Ali Imran ini tadi menggunakan kata yang sama. Alladzi menjelaskan siapa orang yang bertakwa tadi, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, sudah termention sebelumnya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini belum termention sebelumnya. Sebelumnya hanya menyebutkan merinfak sebagian hartanya yang dianugerahkan kepadanya. Kata infak itu bisa berarti wajib dan sunnah. Kalau kita bisa merefer pada zakat, itu adalah yang wajib. Tapi di sini ditambahin dengan kata baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pada saat kita bicara di waktu sempit, itu seandainya itu adalah artinya bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan banget nih. Harta yang diberikan tadi, yang kata sebagian tadi, itu kita membutuhkan banget. Tetapi di sini disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, kemarahannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ditambah lagi satu lagi yang 4 di ayat yang keempat tadi 136. Demikianlah juga siapa tadi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau khotib boleh mengambil hikmah dari ayat yang surat Ali Imran yang sering akan kita baca atau sering akan kita dengar di acara syawalan, mungkin perbedaan iman dan takwa itu adalah di pengorbanan. Di pengorbanan. Kalau yang sebelumnya itu adalah kamu lakukan ini, lakukan itu adalah perintah, kewajiban. Tetapi pada saat kita bicara masuk ke dalam sunnah, menginfakkan sesuatu yang di waktu sempit yang kita sendiri adalah membutuhkan, berarti kita berkorban. Yang kedua, mengendalikan kemurkaan. Mengendalikan, ada kata mengendalikan, itu berarti kita sudah pada suatu titik akhir, mungkin kita dibully, kita mungkin diejek, yang kita harusnya bisa marah dan kita punya hak untuk marah.
tapi kita kendalikan. Kita berkorban hati kita untuk sabar. Ada korban, kita korbankan hati kita. Dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Orang bersalah kepada kita, kalau di kita punya hak untuk apa? Qisas. Tapi kita maafkan orang tersebut. Pengorbanan. Takwa itu adalah seperti itu. Jadi tidak hanya melaksanakan rutinitas-rutinitas yang diperintahkan, tapi seberapa kita mampu untuk berkorban demi agama ini. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Semoga kita dapat menghayati tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya tadi. Dan semoga Allah menguatkan iman kita untuk raih predikat takwa. Sebagai beberapa yang bisa kita menjadikan driver agar saya tidak hanya sekedar mau beriman, tapi agar saya mau masuk level takwa, saya mau level korban. Maka Allah juga terakhir menyampaikan dalam Surat Tolak 23, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya di dunia. Yang tadi janji di akhirat. Yang di dunia adalah membukakan jalan keluar baginya. Kalau ada kesulitan, tidak perlu kita khawatir. Selanjutnya, Surat At-Tolak ayat yang ketiganya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari yang tidak dia duga. Kalau kita bertakwa, janji Allah di dunia memberikan kemudahan, rezeki yang kita sendiri tidak pernah mengira. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah, ulama menyebut bahwa ketakwaan merupakan pintu masuk kepada yang namanya syukur. Sebagai penutup, iman bekal kita masuk ke puasa untuk mencapai derajat yang namanya takwa. Ternyata takwa itu masih ada di atasnya lagi, yaitu syukur. Dalam surat Ali Imran 123, Allah menyampaikan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqullah, maka bertakwalah agar kamu la'allakum tashkurun, bersyukur. Kalau tadi la'allakum tattaqun dengan Al-Baqarahnya, ini la'allakum tashkurun. Ternyata pengorbanan yang tadi kita sudah sampaikan itu belum cukup kalau tidak dibanding dengan syukur. Posisi tinggi ini diperolehnya disebabkan kesyukuran merupakan upaya untuk mencurahkan segenap tenaga kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir khutbah kedua ini kita berdoa memohon ampunan Allah
keberkahan dan kebaikan dunia serta kebaikan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita untuk menjadi bekal kita di beberapa hari ke depan untuk memulai menjalankan puasa Ramadan hingga di ujung Ramadan mendapatkan predikat muttaqin, orang yang bertakwa, yang untuk selanjutnya dapat menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Surat Saba ayat 13 disebutkan bahwa dan sedikit saja hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang sedikit itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimussalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.